Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di video saya bersama Bidan Etika. Menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai vaksinasi. Bahkan banyak teman-teman yang takut untuk vaksin karena efek samping yang mungkin saja timbul. Nah, di video kali ini mari kita bahas satu persatu mengenai vaksinasi. Vaksinasi atau biasa disebut dengan imunisasi adalah pemberian obat vaksin ke dalam tubuh manusia untuk membentuk kekebalan tubuh atau antibodi terhadap suatu penyakit. Biasanya vaksinasi itu diberikan secara injeksi atau suntikan, baik secara intramuskular atau subkutan. Perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwasanya vaksin itu sudah ada atau sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1956, sehingga akhirnya terprogram imunisasi dasar mulai dari 0 bulan sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Adapun imunisasi yang dimaksud diantaranya adalah BCG, DPT, polio, dan juga campak. BCG adalah imunisasi untuk mencegah terjadinya penyakit TBC. Kemudian DPT adalah gabungan untuk mencegah terjadinya pertusis, kemudian tetanus, dan meningitis atau radang selaput otak. Yang ketiga adalah polio untuk mencegah terjadinya penyakit polio atau biasa dikenal dengan lumpuh layu. Dan yang terakhir adalah imunisasi campak atau sekarang diganti dengan imunisasi MR untuk mencegah terjadinya penyakit campak dan juga rubella. Dan pada masa sekarang ini dunia sedang dihadapkan dengan pandemi virus COVID-19 atau COVID-19, sehingga akhirnya terciptalah vaksin COVID-19. Nah, inilah yang menjadi beberapa pertanyaan dari teman-teman, bahwa aman gak sih vaksin itu diberikan? Efek samping apa saja yang mungkin muncul ketika vaksin sudah masuk ke dalam tubuh? Dan haruskah saya vaksin? Jawabannya adalah iya, Anda harus vaksin. Kenapa harus vaksin? Karena itu adalah salah satu upaya kita untuk membentuk kekebalan tubuh atau antibodi dalam tubuh kita untuk menangkal virus COVID-19. Vaksin COVID-19 mulai diberikan secara massal pada masa sekarang ini. Adapun jenis vaksin yang digunakan antara lain adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan juga CanSino. Yang sering digunakan adalah Sinovac dan juga AstraZeneca. Dan yang menjadi perdebatan adalah mengenai efek sampingnya. Nah, ini yang perlu disimak oleh teman-teman semuanya. Karena mungkin efek samping ini adalah menjadi momok menakutkan yang menjadi penyebab kebanyakan masyarakat tidak mau untuk divaksin. Pada dasarnya, semua jenis vaksin dapat memungkinkan terjadi efek samping. Hal ini dikarenakan terjadinya proses alami penolakan tubuh terhadap vaksin yang masuk atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini biasa dikenal dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Sedangkan gejala atau efek samping yang timbul itu berbeda pada setiap orang. Yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya adalah apa saja sih efek samping yang ringan dan efek samping apa saja yang mengharuskan kita untuk pergi ke dokter atau pergi ke tenaga kesehatan. Adapun efek samping yang mungkin saja muncul baik imunisasi dasar atau vaksinasi COVID-19 diantaranya adalah yang pertama, bengkak pada bekas penyuntikan, yang kedua, demam ringan, yang ketiga, menggigil, yang keempat, pusing atau sakit kepala ringan, dan yang kelima adalah mudah lelah. Namun, efek samping tersebut dapat hilang setelah beberapa hari penyuntikan. Cara mengatasi efek samping ringan yang dapat dilakukan di rumah diantaranya adalah yang pertama, dengan mengompres handuk hangat pada sekitar bekas penyuntikan. Yang kedua adalah dengan mengkonsumsi obat antihistamin atau obat penurun demam yang disarankan oleh dokter atau bidan. Biasanya kita menggunakan obat paracetamol. Pada dasarnya, antibodi atau kekebalan tubuh akan terbentuk 28 sampai dengan 35 hari setelah penyuntikan. Khususnya untuk vaksin COVID-19,
Kekebalan tubuh atau antibodi akan terbentuk maksimal setelah 2 dosis penyuntikan. Yang selanjutnya adalah kapan kita harus segera pergi ke bidan dokter atau tenaga kesehatan apabila terjadi efek samping yang berbahaya atau efek samping yang menimbulkan keluhan yang hebat. Di antaranya yang harus diwaspadai adalah gejala alergi beberapa hari atau beberapa minggu setelah penyuntikan, sakit kepala hebat, kemudian penglihatan kabur, dan juga ada beberapa bagian tubuh yang mungkin susah untuk digerakkan. Hal itulah yang menyebabkan kita harus segera datang ke tenaga kesehatan atau ke dokter untuk di-screening apa penyebab dari keluhan yang timbul tersebut. Penting untuk mengetahui apa saja efek samping yang timbul setelah vaksinasi, baik efek samping ringan sampai dengan efek samping berat, sehingga kita dapat mengetahui langkah apa yang selanjutnya kita ambil. Apakah bisa ditangani sendiri di rumah ataukah harus bertemu dengan dokter atau tenaga kesehatan. Sekian video yang dapat aku share ke teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan, maka bisa disematkan di komentar bawah. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, mengurangi aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa untuk vaksin. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.